foreplay atau bermain-main atau mencari titik rangsangannya itu ada pahala yang sangat besar sekali. Apa saja pahalanya? Caranya adalah mencium kedua mata istri kita, itu akan menghasilkan, katakanlah menghasilkan keturunan. Nah, keturunan tersebut akan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat santri semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan keberkahan segalanya dalam hidup kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang akan membahas bagaimana kelanjutan dari menggunakan foreplay atau perantara dan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan foreplay. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anna idyana zauji maring sak temene oleh nekani bojo lanang zaujatahu ing bojo wadone saud min ghairi takdimin saking tanpa ndinginake mula abatin tegese ya dolanan wala takbilin lan tanpa ngambung roksan kelawan babar pisan au ma'atakbilin utawa sartane ngambung fil ayinai ini ing dalem mripat lorone bojo wadon mujibun iku bisa njalari lil firaqi maring pegatan wali syikoki lan maring cungkrah iku tukaran. Jadi ketika kita akan mendatangi istri kita, ya, itu usahakan jangan sampai lupa untuk melakukan pemanasan atau foreplay, ya, dengan cara mencumbu rayu, dengan cara mencium-ciumnya dan mencari titik-titik rangsangan pada pasangan kita atau istri kita. Ya, titik rangsangannya sudah saya sebutkan pada video sebelumnya atau sebelum video ini, ya, itu ada beberapa titik rangsangan pada wanita dan pada laki-laki, terutama pada wanita. Nah, di sini sebelum melakukan hubungan intim alangkah baiknya adalah melakukan foreplay atau melakukan perantara. Nah, di antara perantara itu semuanya diperbolehkan kecuali kita mencium kedua mata istri kita. Karena apa? Karena mencium kedua mata istri kita itu akan menimbulkan perceraian dan perpecah belah atau pertengkaran antara kita dengan istri kita. Jadi mulai berawal dari hal yang kecil, akhirnya kita bisa merubah hal kecil tersebut menjadi suatu masalah yang besar hanya karena mencium kedua mata saat akan melakukan hubungan intim. Jadi berhati-hati ya. Jadi usahakan foreplay tidak mencium kedua mata istri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi syikak tegese perpecahan al mukhalafatu ya iku sulaya wali kaunil waladilan maring anane anak jahilan iku tegese bodho hobiyan tur dedel, ya, kama kaya oleh keterangan fi nasihati kang tetep ing dalam kitab nasihat. Jadi selain itu ketika andai kata hubungan intim tersebut kok berhasil melahirkan anak setelah melakukan foreplay dengan diantaranya adalah mencium kedua mata istri kita, itu akan menghasilkan keturunan. Nah, keturunan tersebut akan menjadi bodoh. Ini di sini dijelaskan, ya, atau andai kata tidak bodoh itu telat mikirnya, ya. Jadi anaknya itu sangat lelet untuk berpikir, ya. Jadi berhati-hati. Kelihatannya sepele sekali, ya, cuma mencium kedua mata istri kita itu sangat sepele sekali, tapi ternyata akibatnya itu sangat besar sekali, ya. Akibat dari mencium kedua mata istri kita saat foreplay itu yang pertama adalah akan mengakibatkan perceraian, pertengkaran, dan yang kedua ketika menghasilkan keturunan itu anaknya akan bodoh. Wallahu alam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku ana suwijine faidah. Warada lan ustumaka apa sawabun tegese ganjaran adimun kang gedhe fiman keduwene wong yakti kang nekani sapa man ahlahu ing bojo wadon man bin niat kelawan niat as-sholihati tur kang bagus ba'dil kubuli
ba'dil qublati ing dalam sawise ngambung wal mula'abati lan dolanan. Jadi di sini dijelaskan ada faidah ya. Ada suatu pahala yang sangat besar bagi seorang suami ya. Seorang suami ketika akan mendatangi istrinya ya, atau di sini ahluhu itu berarti istri ya. Istrinya dengan niat yang baik ya, setelah mencium dan setelah foreplay atau bermain-main atau mencari titik rangsangannya, itu ada pahala yang sangat besar sekali. Apa saja pahalanya? Fa'an Aisyata, mongko kaceritan saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, mungkin ngridoni sinten Allah Gusti Allah, anha saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sinten Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong akhoda kang nyekel sapa man biyadim raatihi kelawan utawa ing tangan wadone bojone man, yurawituha haling rayu sapa man ing zaujah, kataba mongko bakal nulis atau kataba mongko bakal nyatet sinten Allah Gusti Allah lahu maring man hasanatan ing sak kebagusan, wa maha lan bakal ngapur sinten Allah anhu saking man sayyiatan ing amal kang Allah siji, wa rafa'alan bakal ngangkat sinten Allah, wa rafa'alan ngangkat sinten Allah lahu maring man darajatan ing sak derajat. Jadi di sini diriwayatkan ada suatu pahala yang sangat besar sekali ya, yang mana dilakukan oleh seorang suami ketika akan melakukan hubungan intim terhadap istrinya dan melakukan ciuman, melakukan cumbuan, melakukan foreplay dan sebagainya. Itu ada satu pahala yang sangat besar sekali ya. Di sini diceritakan dari Sayyidah Aisyah itu mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang memegang tangannya atau tangan istri, seorang istri itu cuma memegang tangan ya, suami megang tangan istri ketika akan melakukan hubungan intim, pahalanya itu dicatat oleh Allah satu kebaikan. Ingat, satu kebaikan, dan akan dilebur oleh Allah satu dosanya atau satu perbuatan yang buruk ya. Dan ditambah lagi akan diangkat derajatnya oleh Allah satu derajat. Coba bayangkan, kita cuma memegang tangan istri kita, diangkat derajat kita satu, dilebur dosa kita satu, dan diberikan pahala oleh Allah atau diberikan kebagusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa istimewanya melakukan hubungan intim. Jadi yang belum menikah, ayo segera menikah, jangan sia-siakan ya. Jangan perlama masa bujang kalian. Segera menikah kalau sudah mapan. Kalau benar-benar sudah mapan, langsung menikah, tidak usah berpacar-pacaran. Karena banyak sekali keutamaannya. Kita memegang tangan saja, suami memegang tangan istri ketika akan melakukan hubungan intim, satu kebaikan, satu dosa dilebur, dan satu derajat diangkat, dan derajat kita diangkat satu. Coba bayangkan, kalau kita menyentuh setiap hari, insya Allah itu pasti akan diangkat oleh Allah beberapa kali derajat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in anakoha lan lamun ngerangkul sinten man ing zaujah, kataba mongko nulis wonten Allah Gusti Allah lahu maring man asyara hasanatin ing 10 kebagusan, wa mahalan bakal nglebur sinten Allah anhu saking man asyara sayyiatin ing 10 pira-pira amal kang Allah, wa rafa'alan bakal ngangkat sinten Allah lahu maring man asyara darajatin ing 10 pira-pira derajat. Pahala yang sangat besar selanjutnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa seorang laki-laki atau seorang suami kok merangkul istrinya, cuma merangkul, bayangkan merangkul seperti ini, itu dapat 10 kebaikan dari Allah. Allah mencatat menjadi 10 kebaikan, dan akan dilebur 10 keburukan dari amal-amal kita, dan akan diangkat 10 derajat kita sampai 10 kali lipat itu oleh Allah. Coba bayangkan, kita merangkul sekali dan memegang tangan istri kita sekali, 11 kali diberikan kebaikan oleh Allah, 11 kali dilebur semua amal buruk kita, dan 11 kali derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Itu betapa murahnya Allah kepada hambanya, betapa
kasih sayangnya Allah itu kepada hambanya, sampai hal sepele pun itu diberi pahala oleh Allah. Jadi jangan sia-siakan ya, ketika kita memang sudah beristri, jangan pernah sampai bertengkar. Jadi andai kata kita sebagai suami istri akan bertengkar, coba kita menggunakan pakai bahasa Jawa krama, pasti tidak akan jadi bertengkar ya. Coba aja kita memakai bahasa Jawa krama ya, bahasa Jawa kromo ya. Contoh ini, yang awalnya bertengkar keras, ketika salah satu sudah menggunakan bahasa kromo, lah sampean ki pripun sithik, lah jenengan pripun, jenengan boten sumerep kok, lah mas jenengan do sami mawon boten sumerep nopo kok teng mriku jenengan kok malah nendang gelase. Nah akhirnya kan Pak ngomong pun mau ngomong itu kayak kita mau ketawa sendiri ketika memakai bahasa krama halus ya. Jadi tidak akan menjadi sebuah pertengkaran. Yang kedua opsinya adalah ketika kita akan bertengkar itu coba berebut kesalahan, berebut salah, jangan berebut benar. Itu pokok permasalahan inti. Bahasa Jawanya itu rayahan salah, ojo rayahan bener. Itu jadi kita tidak akan bertengkar dengan istri kita ya. Nah di sini itu adalah beberapa keutamaan dari berjumbu rayu atau melakukan hubungan intim ketika melakukan foreplay ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam tarkibnya ataupun maknanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.